Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik, Baik, Ibu. Bu. Sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat. Untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, minta tolong Putri Mutara, teman-temannya dipimpin berdoa. Silahkan. Jadi untuk memulai pembelajaran hari ini, yang baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Membaca doa mulai. Putri, anak-anak, apakah tidak masalah? Hadir semua, Bu. Jadi semuanya ya di pertemuan virtual hari ini. Oke, Ya, alhamdulillah hadir semua. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar di pertemuan hari ini, seperti biasa, kita harus mengutamakan sikap disiplin. Nah, untuk di pertemuan kali ini, semuanya sudah masuk tepat waktu ya, alhamdulillah ya. Nah, kemudian, eh, seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Oke, sudah hafal semuanya kan? Oke, silahkan dipimpin Putri. Baik, Bu. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Menyanyikan lagu Pancasila, Garuda Pancasila dimulai. Garuda Pancasila, Pancasila, aku aku mendukungmu. Patriot patriot proklamasi, sedia sedia berkorban beruntukmu. untukmu. Pancasila Pancasila, dasar dasar negara, negara, rakyat rakyat adil adil, sentosa, sentosa. pribadi Pribadi bangsaku, ayo ayo maju, 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 ayo ayo maju, 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 ayo maju, maju, maju. menyanyikan lagu nasional untuk Ibu. Terima kasih Putri. Nah, semoga jiwa patriot kita untuk bangsa Indonesia ini tetap terjaga ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mengulas sedikit pembelajaran di pertemuan kemarin yaitu tentang teks laporan. Apakah masih ingat apa itu teks laporan? Ada yang masih ingat? Teks yang berisi tentang laporan yang sudah didengar atau dibaca, Bu. Dengar yang sudah dibaca. Oke, terima kasih Pepi. Betul ya. Teks yang berisi laporan, yang berisi suatu informasi seperti itu. Nah, untuk itu kita akan belajar tentang teks laporan. Apakah kalian pernah melihat berita atau membaca laporan tentang kehidupan di laut, anak-anak? Nah, Pernah, Ibu. Oke. Kita tinggal di Indramayu. Nah, kekayaan apa saja yang dihasilkan Laut Indramayu? Siapa yang mau menjawab? ikan, ikan, Bu, ikan. 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 Oke. Selain ikan, ada apa lagi? Tempat wisata. Tempat wisata. Betul sekali. Nah, kira-kira ada tidak ya manfaat laut bagi kehidupan kita? Kira-kira ada tidak ya? Banyak Ibu, Banyak ya. Oke. Seperti apa, Yos? Banyak, Yos? seperti laut memberikan kita banyak tadi ikan itu sumber protein Ibu. Betul sekali. Jadi banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari laut tersebut ya. Nah, jadi anak-anak di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang laporan yang ada tentang kehidupan laut, terutamanya di Laut Indramayu itu sendiri. Sehingga kita bisa memperoleh informasi apa saja yang ada di laut dan bagaimana cara menjaga laut tetap lestari. Begitu ya. Nah, untuk memasuki pembelajaran di pagi hari ini, anak-anak minta tolong simak apa yang Ibu sampaikan. Ibu akan menampilkan materi tentang teks laporan. Apakah bisa dilihat? Apakah sudah terlihat?
Sudah, Bu. Ibu. Ya, ya. Ya. Nah, Ya, teks laporan. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Bi di awal tadi, bahwasanya teks laporan adalah teks yang berisi informasi faktual mengenai suatu objek, peristiwa, atau fenomena berdasarkan hasil observasi atau penelitian. Nah, objek di pertemuan kali ini adalah tentang laut di sekitar kita, yaitu Laut Indramayu. ayo. Itu ya. Adapun tujuan kita mempelajari teks laporan itu sendiri, yaitu mulai dari memberikan informasi hingga meningkatkan kesadaran kita terhadap peristiwa yang telah terjadi. Teks laporan ini itu merupakan alat yang penting untuk mempelajari dan memahami dunia di sekitar kita serta untuk memberikan gambaran secara umum mengenai sesuatu secara objektif. Gitu ya. Adapun manfaat yang ada di sini, apakah bisa dibaca? Minta tolong Yosua dibaca biar teman-temannya bisa menyimaknya. Baik, Ibu. Manfaat yang pertama, meningkatkan kemampuan menulis dan berkomunikasi. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan tentang berbagai objek, fenomena, dan peristiwa. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran untuk menjaga kelestarian alam. Betul sekali. Terima kasih Yosua. Nah, di situ ada manfaat yang telah dipaparkan oleh teman kalian. Salah satunya meningkatkan kemampuan menulis serta berkomunikasi, kemudian meningkatkan pengetahuan, kemudian meningkatkan kesadaran untuk menjaga kelestarian alam. Nah, di sini anak-anak ada ciri-ciri teks observasi itu sendiri. Ciri-ciri ini itu untuk membedakan antara teks observasi dan teks lainnya. Yang pertama itu objektif. Nah, ya yang berarti berdasarkan fakta dan tidak mengandung opini secara pribadi, begitu ya. Kemudian yang kedua itu sistematis, yakni disajikan secara beruntut dan juga logis. Kemudian akurat, yang dimaksudnya adalah data dan informasinya itu disajikan secara terpercaya, begitu. Kemudian selanjutnya ada lengkap. Lengkap ini maksudnya mencakup semua informasi tentang objek yang diamati tersebut. Yang terakhir adalah jelas. Jelas ini fungsinya untuk pembaca agar mudah memahami apa yang ada di dalam teks tersebut. Nah, kemudian nanti kalian akan diminta untuk memaknai atau menganalisis isi teks laporan yang akan Ibu sediakan. Bagaimana caranya Ibu? Yang pertama itu membaca teks secara cermat. Nanti kalian harus membaca teksnya secara cermat. Kemudian mengidentifikasi informasi utama. Nah, jadi informasi utama itu biasanya yang sering muncul di dalam teks tersebut. Gitu. Kalau semisalnya itu berarti tentang laut, berarti biasanya kata laut itu akan diulang secara eh, banyak kali atau berulang kali disebutkannya. Kemudian menganalisis isi teks. Nanti kalian akan mencermati atau memaknai isi teksnya itu berbicara mengenai apa atau membahas tentang apa atau peristiwanya tentang apa begitu ya. Kemudian menafsirkan maknanya. Nah, itu berarti bagaimana cara atau bagaimana peristiwa tersebut itu bisa terjadi begitu. Kemudian terakhir itu mengevaluasi kesesuaian isi. Nah, apakah ini sesuai dengan ciri-ciri teks observasi atau bahkan tidak seperti itu ya. Apakah dari sini ada yang ditanyakan? Tidak, Baik. Ibu. Ya, jelas ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menampilkan video yang akan kita analisis bersama-sama. Apakah sudah terlihat? Nah, ini mari kita simak bersama-sama, kemudian kita akan menganalisisnya bersama-sama. Untuk video ini sebagai gambaran secara besar, Ibu ambil mengenai Laut Nusantara, gitu ya.
Nah, begitu ya anak-anak ya. Itu adalah video mengenai tentang laut. Nah, tadi kalian melihat apa saja yang ada di laut tersebut? Ada yang mau menjawab? Laut Sawu itu terdapat di Nusa Tenggara Timur, Bu. Nusa Tenggara Timur. Betul sekali. Nah, di Laut Ya. Sawu, apakah hanya ada ikan saja yang ada di dalam video tersebut? Hmm, Tidak ya? Tidak, Ibu. Ya. Kalian melihat apa saja selain ikan yang tadi kalian lihat? ada penyu, Bu. Ada penyu, kemudian Melihat pantai, ada Bu. pantainya, berarti berada di pesisir pantai, begitu Ada ya. terumbu Ada karang. terumbu karang, gitu ya. Jadi di dalam laut itu banyak sekali. Kemudian tadi juga dipaparkan bahwasanya laut tersebut ada di bibir pantai yang sangat indah, begitu ya. Nah, anak-anak, untuk teks laporan itu bisa dikemas dalam berbagai bentuk, salah satunya seperti video tadi. Jadi kita bisa memberikan informasi mengenai laporan terhadap pembaca itu berupa teks, bisa berupa video seperti yang Ibu tampilkan itu juga bisa, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada juga yang berupa teks laporan hasil observasi yang akan kita amati bersama-sama. Nanti Ibu akan memberikan suatu pertanyaan mengenai apa saja yang ada di dalam teks ini, gitu ya. Oke, silakan dibaca. Ibu beri waktu 5 menit saja. Untuk teksnya, Ibu sudah tampilkan di layar atau bisa melalui grup WhatsApp kita, ya. Oke, silakan dibaca. Sudah, anak-anak? Belum, Bu. Sebentar lagi, Bu. Sudah, Ibu. Sudah? Sudah semuanya? Sudah, Ibu. Jadi, setelah kalian membaca teks laporan tersebut, apa peranan bagi masyarakat sekitar yang ada di pulau tersebut atau di pantai tersebut? Kira-kira apa, ayo? Jadi, apa peranan Laut Sawu untuk atau bagi masyarakat sekitar? Saya, Bu. Oke, Yosua, silakan. Jadi peranan Laut Sawu itu adalah sebagai suatu kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Di samping itu juga ada kearifan lokal yang mendukung upaya konservasi. Yang saya tangkap itu, Ibu. Oke, betul sekali Yosua. Beri tepuk tangan untuk Yosua. Oke, terima kasih Yos. Jawabannya sungguh menakjubkan. Betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Yosua. Jadi sangat berperan sekali laut itu bagi masyarakat sekitarnya. Nah, kemudian kita balik lagi. Bagaimana peran masyarakat? Tadi kan peran laut. Nah, sekarang bagaimana peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut tersebut? Apakah ada yang bisa menjawab? Saya Ibu, Silahkan, Putri. se- setangkap saya Ibu, di dalam keanekaragaman dan konservasi laut sawu itu ternyata masyarakat sekitar itu melarang untuk menangkap hewan-hewan yang tak bersuara atau yang terlalu tidak berisik Ibu. Salah satunya seperti ikan paus, ikan lumba, hiu. Nah, hal itu kenapa tidak boleh ditangkap? Selain untuk mengembangkan ekosistem, ternyata ada cerita di balik kejadian itu, Ibu. Ceritanya karena pada zaman dahulu cerita di nenek moyang mereka pada kejadian kapalnya tenggelam ternyata ada salah satu nenek moyang mereka itu yang diselamatkan oleh ikan paus dan ikan lumba-lumba Ibu. Ya, betul ya, sangat lengkap jawaban dari Putri. Boleh beri tepuk tangan untuk Putri, anak-anak. Keren sekali, Putri. Jadi seperti itu ya, anak-anak. Eh, Setelah kalian membaca teks, menonton videonya, kemudian menjawab pertanyaan dari Ibu,
Kira-kira bagaimana pendapat kalian mengenai laut tersebut? Hai Ibu. Oke, siapa dulu nih? Ada Feby dan Putri. Putri tadi sudah menjawab. Kita beri kesempatan kepada Feby terlebih dahulu ya. Oke, silahkan Feby. Jadi menurut saya alam akan memberikan yang terbaik, Bu, ketika kita menjaga dan melestarikan alam tersebut dengan berbagai cara. Seperti itu, Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk Feby. Begitu ya, jadi ketika kita menjaga alam, maka alam juga akan memberikan yang terbaik untuk kita. Begitu ya, jadi kita harus tetap menjaga alam, terutama yang ada di sekitar kita. Begitu ya. Oke, terima kasih untuk asesmen awal. Cukup itu. Kemudian dari sini, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tidak ada, Bu. Oke ya, jelas ya? Ya, Udah ya? Oke, ya, Bu. jika tidak ada pertanyaan, mari kita bagi kelompok untuk mendiskusikan atau mengerjakan LKPD yang akan Ibu berikan. Kelompok cukup kita bagi 3 saja, ya. Ada kelompok 1 yang akan dipimpin oleh Feby, kelompok 2 dipimpin oleh Yosua, dan kelompok 3 dipimpin oleh Putri. Begitu ya? Oke, terima kasih. Kemudian, di sini Ibu akan menampilkan LKPD atau bisa kalian akses melalui WhatsApp yang telah Ibu share di grup WhatsApp kita, gitu ya. Nah, ini adalah bentuk LKPD kita. Bentar lagi. Ini dulu. Nah, di sini ada satu teks anak-anak yang akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing, ya, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada 5 soal yang harus kalian jawab. Kemudian jawaban kalian atau hasil diskusi kalian kreasikan dalam salah satu dari ketiga hal ini. Yang pertama infografis, yang kedua mind map, dan ketiga adalah PPT. Kalian bisa memilih salah satu bentuk tugas tersebut yang akan kalian tuangkan hasil diskusi kalian. Begitu ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ibu. Jelas ya? Oke, waktu Ya, Ibu. pengerjaannya 30 menit. Apakah cukup? Ibu. Cukup, Ibu. Ya. Oke, maka silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai? Oke, untuk waktunya masih ada 5 menit lagi bagi kelompok yang belum selesai, silahkan diselesaikan. Kelompok 2, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada kesulitan? Tidak, aman Ibu. Ya, kelompok 3, Putri. Oke, aman. Sudah selesai, Bu. Oke, sudah selesai. Baik, anak-anak, pas waktunya habis. Setelah kalian mendiskusikan, Ibu harap
ada yang mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian dan kelompok lain memberikan sanggahan atau komentar mengenai hasil diskusi kelompok yang sedang presentasi. Apakah bisa dimengerti? Ngerti, Bu. Oke, silakan kelompok satu terlebih dahulu untuk memaparkan hasil diskusinya. Bagi kelompok lain, silakan disimak ya, kemudian ditanggapi apa yang kurang atau ada sanggahan untuk kelompok satu. Baik, teman-teman, apakah sudah terlihat? Sudah. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait dari pertanyaan yang tadi ditugaskan. Untuk hasilnya di sini saya membuat mind map tentang kelestarian laut di Indramayu, di mana ada 5 pertanyaan yang sudah dijawab. Yang pertama adalah apa sih peranan Laut Indramayu untuk masyarakat Indramayu? Yang pertama adalah sebagai sumber penghidupan nelayan. Yang kedua sebagai kaya biodiversitas. Yang ketiga tempat berkembang biaknya ikan yang mempunyai harga jual atau ekonomis. Kemudian ada ekosistem apa saja sih di Laut Indramayu? Yang pertama itu ada pohon mangrove, yakni berfungsi sebagai habitat biota laut dan untuk mencegah abrasi laut. Kemudian adanya terumbu karang untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut di daerah Indramayu. Kemudian kenapa penting ekosistem mangrove bagi laut? Yang pertama itu sebagai tempat habitat biota laut untuk tinggal. Kemudian menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi pantai dari abrasi. Dan untuk menjawab soal yang keempat, bagaimana sih upaya kelestarian masyarakat untuk melestarikan Laut Indramayu? Yang pertama adalah melakukan konservasi dan rehabilitasi terkait laut di daerah pesisir Indramayu. Kemudian adanya pengawasan penangkapan ikan dan pelarangan illegal fishing. Kemudian adanya kampanye kesadaran lingkungan terhadap untuk melestarikan kelestarian laut di Indramayu. Lalu yang kelima adalah bagaimana peran masyarakat Indramayu terhadap kelestarian laut di Indramayu. Yang pertama adalah partisipasi dalam konservasi. Yang kedua adalah menghindari illegal fishing. Dan yang kelima menjaga kebersihan laut. Nah, teman-teman itu hasil dari diskusi dari kelompok satu. Barangkali teman-teman ada yang mau menambahkan ataupun menambah pemikirannya atau idenya terkait dari hasil jawaban diskusi kelompok satu. Selanjutnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok satu. Nah, silakan untuk kelompok lainnya, kelompok 2 dan 3, silakan ditanggapi hasil diskusi yang telah dipaparkan oleh kelompok satu. Silakan. Saya Ibu. Di kelompok 3, silakan Putri. Ya Ibu, saya ingin menanggapi sekaligus menambahkan Bu. Nah, saya setuju dengan hasil diskusi kelompok satu dengan menjawab kelima soal yang sudah dijawab. Namun, menurut saya, menurut kelompok kami, alangkah baiknya jika di dalam mindmap tersebut ditambahi dengan kondisi Laut Indramayu saat ini serta ancaman terhadap Laut Indramayu. Kenapa harus ditambahkan? Karena hal tersebut juga berhubungan dengan poin keempat, Ibu, yang dimana apa saja upaya yang telah dilakukan untuk menjaga kelestarian laut di Indramayu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Putri. Jawaban dan tambahannya tadi sudah cukup bagus. Apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah lagi dari kelompok lain? Saya, Bu. Baik, kelompok 2, silahkan disampaikan. Baik. Saya sedikit menambahkan saran perbaikan saja. Yang pertama itu adalah penguatan data. Jadi kalau menurut kelompok kami akan lebih baik jika diciptakan kalau bisa kita pakai sedikit data atau konkret misalnya mengenai kesulitan mangrove di Indramayu atau contoh kasus illegal fishing yang pernah terjadi di daerah tersebut. Kemudian yang kedua terkait penyempurnaan kalimat, beberapa kalimat dapat diperjelas agar lebih komunikatif, misalnya pada bagian pentingnya ekosistem mangrove bisa ditambahkan sebagai pelindung garis pantai dari abrasi yang disebabkan oleh gelombang. Itu Ibu. Baik, terima kasih telah memaparkan hasil
diskusi dari semua kelompok dari kelompok 1 hingga kelompok 3 sangat baik, sangat aktif mengerti maupun juga dari hasil percobaan tersebut. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita sudahi pembelajaran di pertemuan kali ini, jadi ekosistem laut itu cukup penting bagi kehidupan kita manusia. Ya, jadi kita sama-sama untuk menjaga kelestarian laut sehingga kita bisa memanfaatkan apa yang ada di laut, gitu ya, mulai dari ikan, mulai dari hal-hal lainnya, begitu ya. Nah, sebelum kita sudahi, apakah ada pertanyaan dari kalian, anak-anak? Tidak ada, Ibu. Tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada, Ibu harap sebelum kita sudahi, kalian mengisi Google Form yang telah Ibu share di WA, begitu ya. Nah, untuk Google Form-nya, untuk seperti ini, yaitu mengenai refleksi kalian, hal-hal yang sudah kalian mengerti dan hal-hal yang belum kalian mengerti. Sembari kalian mengisi, sembari Ibu bahas, ya. Materi atau pembahasan mana di pertemuan kali ini yang sulit kalian mengerti? Apakah ada yang tidak dimengerti? Anak-anak? Tidak, Ibu. Tidak ya? Apakah bisa dimengerti pemaparan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini? Bisa dimengerti, Bisa, Bu. Bu. Sudah, Bu. Oke, untuk strategi pembelajaran mengenai diskusi, kemudian eh, mencari masalah dengan LKPD yang Ibu berikan, kemudian kita menganalisis bersama-sama. Nah, seberapa efektif bagi kalian? Apakah cukup efektif? Cukup, Ibu. Cukup ya. Nah, kemudian eh, materi yang mudah dipahami. Mulai dari Feby terlebih dahulu. Yang mudah saya pahami cara kita menentukan isi dari teks yang kita baca, Bu. Itu saja. Iya. Baik, terima kasih. Oke, jadi apa kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita lakukan di pertemuan hari ini? Adakah yang bisa menyimpulkan? Kita telah belajar, Bu, bahwa teks laporan adalah teks yang harus sistematis juga berdasarkan pemikiran logis. Seperti itu, Bu. Oke, jadi teks laporan betul ya, harus sistematis dan juga logis. Jadi teks laporan adalah teks yang berisi informasi faktual mengenai suatu objek, peristiwa, atau fenomena berdasarkan hasil observasi maupun penelitian. Dan teks ini tadi tujuannya adalah untuk memberikan gambaran secara umum mengenai sesuatu tersebut secara objektif. Begitu ya anak-anak. Nah, saya kira cukup itu saja materi yang kita pelajari di pertemuan kali ini. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih. Kita akhiri pembelajaran di pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bil alamin. Terima kasih. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai struktur teks laporan. Tolong dibaca-baca di bukunya mengenai struktur-struktur teks laporan tersebut. Bisa dipahami ya? Bisa, Ibu. Oke, meskipun kita belajar daring, tetap kita harus semangat belajar. Untuk di pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari mengenai struktur teks laporan. Jadi, Ibu minta tolong untuk kalian membaca-baca mengenai struktur teks laporan. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa. Nah, sebelum Ibu menyudahi di pertemuan kali ini, meskipun kita belajar daring, harus tetap semangat, harus tetap jaga kondisi agar kita bisa bertemu
atau belajar secara langsung. Begitu ya. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.